Lu pernah masuk ke satu tempat dan tiba-tiba suasana berubah? Bukan yang hangat atau penuh rasa hormat, tapi yang kaku, dingin, dan kayak semua orang tiba-tiba jadi hati-hati. Itu bukan kebetulan. Itu reaksi yang udah kebentuk dari pengalaman mereka sebelumnya sama lu. Banyak orang mikir, rasa takut itu datang dari kekuatan atau karisma. Padahal, seringkali itu datang dari luka kecil yang berulang. Cara lu ngomong, cara lu ngelihat orang, bahkan cara lu ngerespons hal sepele. Semuanya bisa ninggalin jejak. Dan ketika jejak itu isinya tekanan, orang lain mulai mengasosiasikan kehadiran lu dengan ancaman. Mereka nggak lagi lihat lu sebagai individu, tapi sebagai kemungkinan buruk yang bisa terjadi kapan aja. Ini yang bikin suasana berubah bahkan sebelum lu buka mulut. Kehadiran lu bukan netral lagi, tapi punya beban yang dirasain orang lain tanpa perlu dijelaskan. Masalahnya, banyak orang nggak sadar kalau mereka menciptakan aura itu. Mereka pikir mereka cuma tegas, cuma jujur, atau cuma nggak mau basa-basi. Tapi tanpa empati, semua itu bisa berubah jadi sesuatu yang tajam. Orang lain nggak selalu punya kapasitas buat nerima cara komunikasi yang keras terus-terusan. Dan ketika itu jadi pola, mereka mulai melindungi diri. Mereka jadi lebih diam, lebih menjaga jarak, dan lebih berhati-hati. Dari luar kelihatan kayak hormat, tapi di dalam, itu cuma bentuk pertahanan. Dan di titik itu, lu harus mulai jujur. Kehadiran lu bikin orang merasa aman, atau justru bikin mereka pengen cepat-cepat pergi. Satu, ketidakpastian yang bikin orang jalan di atas ranjau. Salah satu sumber rasa takut yang paling kuat itu bukan ancaman langsung, tapi ketidakpastian. Manusia secara alami butuh rasa aman, dan rasa aman datang dari hal-hal yang bisa diprediksi. Tapi, ketika seseorang punya sikap yang berubah-ubah, emosinya nggak stabil, atau reaksinya nggak konsisten, orang lain jadi kehilangan pegangan. Hari ini lu bisa ketawa bareng mereka, besok lu bisa marah karena hal yang sama. Sekarang, lu kelihatan santai, 5 menit kemudian lu dingin tanpa alasan jelas. Ini bikin orang lain terus siaga. Mereka mulai mikir sebelum ngomong, nahan diri sebelum bereaksi, bahkan mengedit kepribadian mereka sendiri, hanya supaya nggak salah di depan lu. Dan itu capek. Capek secara mental, capek secara emosional. Mereka jadi kayak lagi jalan di atas ranjau, di mana satu langkah kecil bisa memicu ledakan. Ini bukan hubungan yang sehat, ini tekanan yang terus-menerus. Ketidakpastian kayak gini sering disalahartikan sebagai aura misterius atau susah ditebak yang dianggap menarik. Padahal kenyataannya, itu bikin orang lain gak nyaman jadi diri mereka sendiri. Dan ketika seseorang gak bisa jadi dirinya sendiri di sekitar lu, rasa takut itu tumbuh secara alami. Bukan karena lu menyerang, tapi karena mereka gak pernah tahu kapan lu bakal berubah. Dan ketidakjelasan itu lama-lama lebih menakutkan daripada ancaman yang jelas. 2. Dominasi tanpa empati yang mengikis rasa aman. Ada tipe orang yang selalu harus berada di atas. Dalam setiap percakapan, mereka harus jadi yang paling benar. Dalam setiap situasi, mereka harus jadi pusat. Mereka motong pembicaraan, meremehkan pendapat, dan jarang benar-benar mendengarkan. Dari luar, ini sering dikira sebagai tanda kepercayaan diri. Tapi kalau dilihat lebih dalam, ini bukan soal percaya diri. Ini soal kebutuhan untuk mengontrol. Dan ketika kebutuhan itu nggak dibarengi empati, yang muncul bukan respek tapi tekanan. Orang-orang di sekitar mereka mungkin terlihat diam dan menurut. Tapi jangan salah, diam itu seringkali bukan tanda setuju. Itu tanda mereka memilih untuk nggak terlibat lebih jauh. Mereka tahu kalau melawan cuma bakal bikin situasi makin melelahkan. Jadi mereka mundur. Bukan karena kalah, tapi karena nggak mau buang energi. Ini bentuk takut yang paling sering disalahpahami. Bukan takut karena kagum, tapi takut karena capek. Capek menghadapi orang yang selalu harus menang. Capek harus menjelaskan diri ke orang yang nggak pernah benar-benar mendengarkan. Dan ketika ini terus terjadi, hubungan berubah jadi satu arah. Nggak ada ruang untuk jujur, nggak ada ruang untuk setara. Yang ada cuma satu orang yang mendominasi dan yang lain yang bertahan. 3. Kontrol dan tekanan yang dibungkus halus. Yang lebih berbahaya lagi adalah ketika seseorang sadar dia punya pengaruh, lalu mulai memainkannya. Ini nggak selalu kelihatan kasar. Justru seringkali halus. Sedikit manipulasi kata, sedikit tekanan emosional, sedikit bikin orang lain merasa bersalah, dan perlahan orang-orang di sekitarnya mulai merasa terkunci. Mereka merasa harus mengikuti, harus setuju, atau harus diam. Bukan karena mereka mau, tapi karena mereka takut konsekuensinya. Takut konflik, takut disingkirkan, atau takut dipermalukan. Di titik ini, hubungan nggak lagi sehat. Ini bukan lagi soal komunikasi, tapi soal kontrol. Orang lain mulai berhitung sebelum bertindak. Mereka mempertimbangkan risiko, bukan kejujuran. Dan ketika seseorang harus terus menghitung risiko hanya untuk berinteraksi dengan lu, itu berarti ada yang salah. Lu mungkin merasa punya kendali, merasa dihormati, merasa didengar.
Tapi yang sebenarnya terjadi, orang-orang di sekitar lu sedang menyesuaikan diri demi bertahan. Mereka nggak lagi melihat lu sebagai seseorang yang bisa diajak tumbuh bareng, tapi sebagai sesuatu yang harus dihadapi dengan hati-hati. Dan di situ, rasa takut berubah jadi jarak yang makin lama makin sulit diperbaiki. 4. Garis tipis antara ditakuti dan dihormati. Akhirnya, semua ini balik ke satu pertanyaan yang nggak nyaman tapi penting. Lu mau jadi orang yang ditakuti atau orang yang dihormati? Karena dua hal ini sering kelihatan mirip di permukaan, tapi dampaknya jauh berbeda. Orang yang ditakuti mungkin terlihat punya kuasa. Orang-orang nurut, nggak banyak bantah, dan kelihatan segan. Tapi di balik itu, nggak ada kehangatan, nggak ada kepercayaan. Yang ada cuma jarak dan kepura-puraan. Orang hadir secara fisik, tapi nggak pernah benar-benar terbuka. Mereka menyaring kata, menyembunyikan pikiran, dan menjaga jarak emosional. Sebaliknya, rasa hormat dibangun dari sesuatu yang lebih dalam dan lebih sulit. Dari konsistensi, dari kejelasan batas tanpa harus menjatuhkan, dan dari kemampuan untuk tetap tegas tanpa kehilangan empati. Orang yang dihormati nggak perlu bikin orang lain takut untuk didengar. Mereka didengar karena mereka adil. Mereka diikuti karena mereka jelas. Dan mereka dipercaya karena mereka nggak bikin orang lain merasa kecil. Jadi kalau hari ini lu merasa orang-orang segan sama lu, coba berhenti sebentar dan tanya diri sendiri dengan jujur. Mereka segan karena respect atau karena mereka nggak nyaman jadi diri sendiri di depan lu. Karena kalau jawabannya yang kedua, mungkin selama ini lu bukan sedang membangun kekuatan, tapi sedang membangun jarak yang suatu hari bakal ninggalin lu sendirian. 5. Reputasi yang diam-diam mengintimidasi. Kadang yang bikin orang takut sama lu itu bukan apa yang lu lakukan sekarang, tapi apa yang pernah lu lakukan sebelumnya. Reputasi itu hidup lebih lama dari momen. Sekali lu pernah meledak, mempermalukan orang, atau bereaksi berlebihan di situasi tertentu, orang-orang bakal nyimpen itu di kepala mereka. Dan masalahnya, manusia itu cenderung lebih ingat hal negatif dibanding positif. Jadi walaupun sekarang lu lagi santai, lagi baik, lagi biasa aja, bayangan versi lama lu tetap ikut masuk ke setiap interaksi. Orang nggak lagi melihat siapa lu hari ini, tapi siapa lu yang mungkin muncul kapan aja. Ini yang bikin rasa takut jadi lebih halus tapi lebih kuat. Nggak ada kejadian besar, nggak ada konflik terbuka, tapi ada kewaspadaan yang terus jalan di belakang layar. Orang jadi menjaga jarak bukan karena lu lagi berbahaya, tapi karena mereka nggak yakin lu nggak akan jadi berbahaya. Dan ini berat, karena reputasi itu susah diubah. Butuh waktu, konsistensi, dan kesabaran buat ngerombak persepsi yang udah terlanjur terbentuk. Tapi, kalau lu nggak sadar soal ini, lu bakal terus bingung kenapa orang-orang bersikap aneh. Padahal, mereka cuma lagi merespons versi lama lu yang belum benar-benar hilang. Kalau lu ngerasa obrolan kayak gini ngebuka cara pandang lu dan bikin lu mikir lebih dalam tentang diri sendiri, jangan berhenti di sini. Subscribe sekarang, biar lu nggak ketinggalan pembahasan yang mungkin nggak nyaman, tapi penting buat lu hadapi.